gue tuh punya partner namanya Bocum Ahmad, co-host gue. Bocum tuh kayak orang timur gitu, orang Afrika bisa dibilang, di Ghana. Ya kalau lu pakein kutang sama lu kasih sepeda mirip mas-mas GTA. Nah kan biar gimana pun gue pengennya merit ya gitu. Jadi kalau lu aja nggak punya pendirian buat diri lu, gimana lu ngebawa gue? Nggak punya plan lah ya. Iya, karena gue berkali-kali dari dulu ini gue bilang gue tuh nggak pernah nyari suami, gue nyari imam lagi. Satu buat gue ya, untuk bikin pasangan lo atau orang lain yang lo sakit hatiin banget dan ninggalin lo, untuk bikin dia kecewa lagi dan menyesal telah meninggalkan lo, itu cuma satu: naikin value lo sendiri. Ica Icip-icip sambil gocip. Di episode kali ini Ica Ical mau icip-icip sambil gocip bersama salah satu perempuan yang cantik gak, Cal? Cantik dong. Oke. Podcaster juga. Jago ngelawak. Olahragawan. Jago acting. Siapa lagi kalau bukan Firda Indira. Terima kasih juga Firda Indira udah mau mampir ke icip-icip. Icip-icip. Nah, gimana nih Fir? Apa kabar? Lagi sibuk apa? Ini susah banget loh untuk menentukan jadwal yang pas di antara jadwal-jadwal Firda yang banyak banget dan padat banget itu. Enggak lah. Gimana sekarang? Sibuk apa sekarang kalau boleh tahu? Template ya. Iya betul. Gak apa-apa, kita baru opening dulu nih. Baik sih, kita sibuk masih gue podcast, terus gue sekarang siaran juga di Gen FM. Terus syuting lagi jarang. Kalau syuting buat film terakhir udah lama, terus belum jalan lagi. Terus produser aja. Gue nggak produserin. Blue Media. BLOM. Jadi yang belum tahu para shippers, kalau Firda Indira ini juga punya podcast, ya kan? Halo Hati. Di tertulis. Tapi gue denger nih. Iya. Sekarang kayaknya lo lagi hobi banget naik gunung. Kalau boleh tahu siapa yang nyakitin? Ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita sekarang mau icip-icip apa dulu nih, Cak? Nah, kebetulan kan nama kita kan icip-icip sambil gocip nih. Betul. Nah, jadi selain kita ngobrol, kita harus ngicip-ngicip makanan. Oke. Jadi di sini kita mau makan burger rawit. Jujur ini gue nggak tahu nih level berapa, cuman semoga gue kuat. Harusnya gue kuat ya. ada levelnya di sini nih. Oh iya ada. Oh gue level 1. Level 1, Mbak dapat Level 3. Cakep. Mari kita lihat ya. Kita lihat ya. Coba kita icip dulu, aku mau cobain nih. Ini burger rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini burger nih. Wow, dia ada kayak bon cabenya di atasnya, guys. Bener ditabur. Wah, ini dagingnya padat banget sih. Bumbunya aja pedes banget. Jujur, iya, bumbunya pedes. Ini level 2, ini level 3 lagi Iya, diem. makanya. Lagi diem nih gue. Oke enggak pedesnya? Pedes. Pedesnya mantap ya? Mantap ya? Beneran ya, enggak bohong ya? Oh, ini benar. Terus dia tuh merasa gue baru digigit di ujungnya sini, tapi udah kena sama si sambal gitu. Enak kan tapi? Oke lah. Nah, Fir, gimana nih sekarang? Kenapa bisa tiba-tiba naik gunung? Gue pertama tuh memang dulu tuh gue punya program sama TV One. Oke. Itu tuh program yang alam-alaman gitulah. Cuma belum suka alam dari situ. Sampai di posisi gue ikutlah kakak gue naik gunung ke perahu pada saat itu. Gue tuh kalau kata orang, katanya kita tuh naik gunung itu bakal ngenalin kita sama diri kita sendiri. Kita bakal ketemu jati diri sendiri lah. Gue penasaran, kayak gue lagi nggak berdamai gitu sama dunia lah gitu. Ada banyak hal yang gue kayak ngerasa gue pengen tahu nih beberapa hal tentang diri gue. Iya bener, gue dari tadi nahan pedes sambil ngomong. Pedes nggak bohong kok. Gimana? Pedes nggak bohong. Gue udah mulai merah deh kayaknya. Ica ada minum nggak nih? Nggak ada. Ada, oke.
Nah terus ya udah, Lanjut. gue mulai naik, terus gue kenalan, akhirnya gue bisa ngetahui diri gue siapa benar di gunung. Dari situ akhirnya gue suka sama gunung. Gue jadi bisa lebih menghargai, dan gue merasa gunung itu lebih manusiawi dibandingkan manusianya itu sendiri. Dulu. Ternyata. Maksudnya bisa proses mengenal diri sendiri dengan naik gunung tuh kayak ketika lo mendaki tuh lo apa sih maksudnya? Gue tuh Bisa jadi kenal tuh. gue ikhlas aja, kayak dulu tuh mungkin gue kalau gue lagi di Jakarta gitu, atau kayak gue lagi ngejalanin hidup gue sehari-hari, gue tuh terkesan kayak gue nggak sabaran, gue mau apa tuh serba instan ya. Gen Z banget lah ya, jiwa muda banget, pengennya baru kerja sih, ya manusiawi, baru kerja dikit gue kayak banyak ngeluhnya, banyak apanya. Ternyata di gunung gue ngerasain kita ngedaki dari bawah bareng, ada yang udah lebih dulu, ada yang belakangan, kita ketemu puncak yang sama. Dan gue paling respectnya adalah, sorry ini ngomongnya agak sedikit kasar gitu ya, jorok lebih tepatnya. Jadi kalau kita kebelet pipis atau kebelet pup, itu kan gak ada kamar mandi kan. Beberapa gunung memang tidak ada toilet. Itu tuh di alam, di semak-semak. Ya kan. Jadi iya udah bukan rahasia umum lah ya. Terus gue ngerasa nyampe gue di puncak itu kan kita capek banget ya, naik gunung tuh berjam-jam kan, jalan kaki bawa carrier, dan gue tuh nggak pakai apa namanya, porter, nggak pakai. Jadi gue bawa carrier sendiri, isinya ya walaupun barang-barang pribadi, tapi gue ada logistik dikit gitu. Jadi kan lumayan berat kan. Nyampe di sana gue tidur malam cuma berapa jam, tapi pules banget. Pules banget Pak, gue kayak ngerasa anjir nih, alam nih gunung udah ibaratnya gue berakin, gue pipisin, tapi lo masih bisa ngasih kenyamanan yang segitu menakjubkannya. Iya, tenang juga. Bangun pagi lo ngeliat kayak ya Allah, bawah lo awan, ya Allah surga dunia mana lagi yang lo. Dari situlah mengerti apa makna itu, makna bahwa proses hidup itu ternyata benar kayak kita naik gunung. Dari di bawah kita mikir asik gue mau naik gunung nih, gue keren gitu kan. Sama kan gitu kan. Di perjalanan gue mikir kayak kapan sih nyampe ya, anjing lama banget. Pas nyampe di puncak kita mikir wah gue keren nih udah bisa naklukin gunung ini. Padahal sejatinya naik gunung itu adalah bukan tentang di atas, tentang gimana lu turun lagi ke bawah untuk naik gunung yang lebih tinggi. That's it. Proses. Dan ternyata itu kepake di hidup. Dan ternyata gue baru nyadarin iya ya, dulu gue ketika memulai karir apa-apa tuh gue kayak misalnya gini deh, karir entertain deh gitu ya. Wah gue artis nih gitu kan, kita ada kesenangannya. Di pertengahan jalan capek, casting sana sini, request sana sini, screen test. Kok gue gak dapet sih, kok gue gak lock sih. Dapat film satu udah ngerasa kayak kita tenarnya nauzubillah gitu kan. Gue udah masuk film nih, gue udah masuk apa kayak gitu. Padahal tanpa disadar lu perlu damai lagi sama titik terendah lu untuk dapetin yang lebih tinggi. Ya kayak gue, akhirnya gue damai dengan gue udah jarang main film, gue berdamai dengan gue menjadi stand up komedian, menjadi seorang produser. Dan ternyata proses gue di belakang layar dan menjadi komika di panggungan itu justru ngebawa nama gue jauh lebih besar dibandingkan waktu gue jadi artis dulu. Oke. Gitu. Sekarang gini, gimana awal mula lo sekarang tuh berkarir nih? Sebelumnya lo berkarir, lo casting kayak yang lo ceritain, lo masuk ke dunia acting dan lain sebagainya, sampai akhirnya lo bisa oke, kayaknya gue mau belok lah, kasarnya lo tuh belok. Gimana ceritanya lo bisa kayak gitu? Coba lo ceritain dulu awal mula lo bisa masuk ke dunia entertain tuh kayak gimana? Karena setahu gue nih, lo tuh masuk dunia entertain tuh sekitar lo dari kecil kan? Dari kecil. Dari kecil kan? Dari berapa tahun? Umurnya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Mulai syuting tuh di entertain itu dari umur 4. Awal mulanya gimana? Casting pasti. Ya, enggak. Ini lo kocak kalau ini. Ayo coba gimana ceritain. Jadi udah ada belum di podcast lain? Udah ada sih. Ya. Telat kita ya. Kita telat lagi. Karena banyak yang nggak tahu juga. Oke. Dulu tuh, lo tau kan kalau kita ke tempat foto film gitu, nyebut merek nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Santai. Fuji gitu. Biasanya kan suka ada bingkai-bingkainya gitu kan. Fuji boleh loh kalau mau. Bisa masuk. Bisa loh. Jadi awal karir gue dari kalian. Tuh, dari kalian. Jadi tuh gue suka iseng foto aja sama nyokap gue. Terus foto gue tuh ditaruh di salah satu bingkai, di mana di situ tuh akhirnya nyokap gue berinisiatif untuk naruh nama dan nomor telepon. Oke. Dikontak lah sama salah satu agensi. Mulailah kira gue casting. Dipajang maksudnya? Dipajang. Jadi lu belum kenal agensi apapun itu? Nggak ada. 4 tahun? Wow. Iya. Nyokap ya, berarti otaknya nyokap ya? Nyokap. Okay. Jadi nama nyokap lah dibawa lah casting. Gue iklan lah pertama. Abis iklan gue langsung dapet film. Wow. Baru gue sinetron FTV gitu-gitu. Sampai pandemi
gue mungkin kena tulah atas semua, makanya jangan terlalu sombong teman-teman, beneran deh, lu cuma manusia, bener, lu cuma bisa berencana doang, bener. Kenapa tuh? Pandemi, gue tuh memutuskan untuk gue nggak mau lagi sinetron. Karena gue maunya film sama series, udah tok itu doang. Kayak gue mau idealis kali ini. Iya. Gue nggak mau Sebelum naik industri. gunung berarti. Itu udah naik gunung. Oh itu udah naik. Udah. Oh, Tapi gue belum bener-bener pakem. Jadi tuh proses gue berdamai sama diri sendiri tuh lumayan panjang. Iya. Cuma rutinnya memang setelah pandemi gue naik gunung. Udahlah, habis dari situ gue nggak dapet apa-apa tuh, Cak. Padahal pandemi mati ya semuanya. Gue gak dapet apa-apa. Gue ketemu lah sama manajemen gue hiburin yang megang gue stand up. Dia bilang ya udah, awalnya mereka tuh cuma bikin buat konten gue aja kayak endorse apa gitu, buat digital doang lah. Sampai kita bikin podcast namanya Podcast Hiburin. Yang hiburin itu isinya semua stand up komedian. Ada Gilang Baskara, Oki Rengga, Afif Safi, Alif Rivelino, Mal Jupri, Fatih Andika, Gusman Sige sama gue. Gue cewek sendiri dan non komik. Podcast itu isinya komedian semua, bintang tamunya komika semua, dan pastinya komedi. Makanya ini gebrakan banget sih lo tiba-tiba masuk. Tiba-tiba di sana kita anniversary lah 1 tahunnya hiburin itu bikin special show manajemen, special show stand up. Gue disuruh naik, gue pikir cuma jadi host. Ternyata stand up. Deg-degan dong. Iya, akhirnya gue dikombutin. Nah, yang kombutin gue tuh keroyokan Oza Rangkuti, Bang Gilang Baskara, Aci Resti, Ajis 2000, semua komik-komik nasional bahkan. Komik-komik udah industri gitu. Gue dikombutin sama mereka, jadilah pertamanya kan kita biasanya sebelum kita naik ke panggung spesial, kita tuh open mic dulu latihan. Ya kan, di komunitas-komunitas. Gue tuh dapat inspirasi dan dapat ilmu dari Ko Ernest. Materi yang solid itu adalah materi yang minimal sudah 5 kali lo open micin di panggungan beda-beda. Gitu. 5 kalinya tuh berhasil atau hitungan berhasil enggak berhasil enggak gitu? Enggak, pakai 5 kali aja. Jadi kan lo tahu kan situ mana yang ngebom, mana yang ngebom. Dia 5 kali gitu ya. Iya, 5 kali aja. 5 kali tayang. Gitu. Iya, biar lo bisa tahu yang pertama ngebom di part yang ini nih, yang ini ngebom di sini, misalnya yang ini pecah di sini, yang ini itu jadi biar lo nantinya ini ulang, racik ulang gitu lah. Udah pas gua naik di hari H, gue awalnya cuma ngerasa ya udah nih bakal cuma jadi kerjaan doang, bukan karena cinta sama seninya. Di panggung hiburin itulah, hiburan itu kelar gue naik, gue turun, gue ngeliatin orang bisa ngetawain hal, karena kan materi stand up itu adalah bicara keresahan. Dan gue membawa soal keresahan gue sebagai pemain sinetron yang nggak terkenal. Lu kayak gue berkarir lama 22 tahun hidup, orang cuma tahu judul gue, mereka nggak tahu gue. Tahu judul nggak tahu orang. Iya, jadi kayak gue dulu kalau ceritain itu pasti nangis. Tapi sekarang lo jadi bahan bercandaan juga ya. Iya, ketika di panggung terus gue ngeliat orang bisa ketawa dan gue bisa nge-share bahwa ternyata luka terberat itu adalah ketika lo tidak bisa mendamaikan sama si sakit atau si jatuhnya lo. Lo akan bisa bangkit ketika lo sudah bisa berjabat tangan sama luka tersebut gitu. Menurut gue, nah itu gue dapetin di situ. Akhirnya gue suka sama seninya, udah jalan terus stand up. Berarti kesimpulannya bahkan ide-ide stand up lo juga dari experience lo dong? Iya, rata-rata gitu. Boleh nggak lo ngasih tahu nih ke kita termasuk ke Chippers, kira-kira kalau misalkan nih, lo tahu nih lo mau stand up misalkan minggu depan, ide apa yang biasanya bisa langsung terlintas dari lo? Dari kehidupan lo buat ini ya, buat jadi materi ya. Buat jadi materi. Biasanya kalau misalnya memang kita ada panggungan ya, bukan buat latihan open mic. Kalau latihan open mic biasanya kita memang udah punya keresahan yang pengen kita ceritain. Kalau ada panggungan profesional, gue biasanya nyesuaiin sama panggungannya. Misalnya tiap itu gue pernah tampil di Holy Wings, acaranya MLI, atau gue tampil di festival, di Bigu Festival, atau gue di acaranya Anji. Itu gue sesuaiin sama panggungnya. Misalnya panggungnya festival. Kayak ada pesanannya gitu juga ya? Ada temanya? Ya ada temanya gitu. Bisa kadang mereka gak ngasih tema juga, tapi gue nyesuaiin aja. Atau ada yang bisa di request, kayak ntar lu bahas tentang gini ya, itu bisa juga. Nah, tapi kalau gue biasanya gue nyesuaiin nih keresahan gue apa ya ketika gue lagi party gitu. Misalnya gue di Holy Wings, apa ya keresahan gue di Holy Wings, tapi gue juga ngebawa soal keresahan gue pribadi. Jadi misalnya beat pertama menurut gue adalah yang paling menentukan. Menurut gue layout pertama itu adalah yang paling menentukan. Jadi gue tuh selalu ngasih peluru-peluru pendek, baru gue bahas ke arah gue mau ceritain apa. Misalnya gue bahas itu soal seputaran dunia hiburan malam ketika di Holy Wings gitu kan, gue kenain semua orang. Dan biasanya gue rata-rata riffing materi gue. Riffing tuh yang nunjuk penonton, ngecengin penonton. Kalau roasting itu kan satu orang, subjeknya satu. Kalau riffing tuh materi udah disiapin, lo bebas tunjuk siapa yang terdekat dari si materi lo gitu.
karena kan udah lu sediain kan. Udah gue kayak gitu, lalu baru gue cerita tentang gue, keresahan gue apa. Misalnya gue mau cerita tentang waktu itu di Holy Wings, gue cerita tentang gue baru banget jadi anak piatu. Oke. Gitu, jadi nyokap gue baru Keluarin dong almarhum. beatnya dong. Jangan gitu dong. Pengen denger nih. Boleh nggak gak yang itu? Kepo Yang nih. itu kayaknya menurut gue Yaudah, bom. apapun yang menurut lo Apa ya? kayak pecah nih gitu. Iya, coba dong boleh. Wah, ini mungkin yang agak relate aja lah. Iya. Mungkin Aicha tahu juga, Aicha pernah main ke podcast gue Iya, juga iya. kan, tadi gue bilang. Podcast gue tuh lagi viral-viralnya ngebahas soal percintaan. Seharusnya kalau kita ngomong percintaan, itu banyaknya apa? Fans. Enggak, gue mau haters. Kenapa tuh? Dan kan gini ya, gue tuh punya partner namanya Bocum Ahmad, co-host gue. Bocum tuh kayak orang timur gitu, orang Afrika bisa dibilang, di Ghana. Ya kalau lu pakein kutang sama lu kasih sepeda mirip mas-mas GTA. Oke. Mirip kayak gitu. Demi Allah, lu lihat Bocum Ahmad, lu cari, lu tempelin kutang, lu kasih sepeda, fix mas-mas GTA anjing. Ntar masukin foto Bocum Ahmad pakai kutang kan. Oh, fix mirip. Dan dia tuh orangnya ngotot banget, sumpah. Gak bisa, kalian tuh gak bisa. Gue pikir orang Afrika yang ngotot cuma Drogba. Oke. Gak taunya dia juga. Terus sekarang pernah gue ada satu episode gue bahas gini, antar jemput cewek tuh menurut lo basic atau effort? Wah, lanjut. Ya, dia bahas itu adalah effort. Menurut gue basic. Gue jelasin dulu kenapa menurut gue basic ya, Iya. biar lo gak salah paham. Karena menurut gue cowok ngantar jemput ceweknya untuk dia ketemu itu adalah bentuk tanggung jawab dia aja. Dia mau ketemu, dia mau bawa anak orang nih untuk jalan, ya dijemput, diantar gitu loh. Untuk safety first aja, ya kan. Tapi sebelumnya gue tanya, kenapa emang lu bilang effort, Jum? Iyalah, gue kan harus jemput dia jauh bla bla. Tunggu, rumah lu di mana? Di Depok. Cewek lu Sawangan. Bangsat. Kok bisa lo bilang Depok Sawangan tuh effort anjing? Itu ngesot nyampe. Maksud gue akan setuju kalau Bocum bilang Lumayan Bekasi. antar jemput ceweknya itu effort kalau Antar rumah pulau. ceweknya tuh misalnya di Sawangan, rumah Bocum di Ghana, fine gue. Iya. Atau rumah ceweknya di Sawangan, rumah Bocum kebakaran, nggak apa-apa, effort. Iya benar. Repot kan lagi kebakaran segala jemput anjing gitu. lu. Iya, itu baru. Itu nggak apa-apa. Effort. Nah, Ya, itulah satu terus jalannya kemana? Ke Margo City. satu beat gue. Waktu itu gue tampil di Merdeka atau Party special show dari Patra Gumala, bisa kalian tonton di comika.id. Tapi yang gue nya nggak ada. Ya, Apa? Tapi kenapa? Dong. Kan gue openernya, gue tuh opener berdua, gue sama Alma. Tapi yang bagian opener tuh nggak ada. Nanti kalian bisa tonton special show gue tahun ini. Saya gue infoin. Tapi nih sekarang kan lo jatuhnya kecemplungnya di industri yang berbeda nih. Udah Betul. gak acting lagi. Ada gak rasa kangen atau kayak duh gue kayak pengen balik lagi deh, pengen acting deh, Acting. pengen main sinetron, pengen apa? Ada gak lo Ada lah. kepikiran kayak gitu? Tapi kayak atau lo malah kayak udahlah gue enak banget di sini, udah gue di sini aja gitu. Lo udah terlanjur nyaman lah di dunia lo yang sekarang. Sebenernya kalau dibilang berhenti acting, gue nggak berhenti, gue masih syuting. Masih. Kalau ada callingan gue masih ambil. Tapi memang ada beberapa yang agak gue batasin sekarang. Karena ada beberapa faktor lah. Salah satunya memang karena gue mau merit kan. Jadi ada beberapa adegan ataupun karakter yang gue nggak bisa. Gue bukain premis nih, baik kan? Nah, gitu. Karena udah terlanjur kebahas tadi. Mau Bukain aja, mau merit. Tapi gue acting kok masih. Tahun ini. Insya Allah, selamatnya Insya Allah tahun ya. depan lah. Gitu. Nggak boleh dikasih tahu nih siapa calonnya. Boleh lah. Boleh ada. Ada namanya Mas Danur Satya Wibowo. Ya, untuk para cipers di luar sana yang masih single, maaf banget, kebetulan udah hampir sold out ya. Hampir sold out. Kalau di podcast gue udah 4 season, gue selalu bilang gue single dulu lah, sendiri dulu lah. Cuma di sini akhirnya gue bilang Tapi selain Gen FM. sebelum lo akhirnya mau nikah sekarang nih, Ya. lo ada nggak awalnya lo pengen punya target nikah dulu? Apa kayak sebelum ketemu yang sekarang ya? Ya. Ada lah, gue tuh sebenarnya gak target nikah umur berapa tuh gue gak ada. Cuma lebih ke pokoknya sampai umur 30 tahun gak ada yang nikahin gue gak mau nikah. Oh, Kayak gitu? Gak tau ya, gue ada poin gue tuh untuk memutuskan menikah tuh panjang banget. Kayak pertimbangan gue tuh sangat banyak. Betul. Iya, karena kayak gue kan cewek dan gue anak laki, kakak gue pun cewek. Terus gue orang tua tinggal satu, jadi kayak gue udah punya kehilangan banyak momen dan gue nggak mau sampai ada beberapa hal yang akan terjadi lagi, terulang lagi gitu. Jadi persiapan gue tuh sungguh panjang untuk memikirkan itu gitu. Cuma kalau sekarang gue mikirnya gue mau nyari apa lagi.
pendidikan alhamdulillah selesai. Iya. kan. Karir udah By the ada. way, Firda Indira ini adalah sarjana hukum, guys. Yeay, tepuk Yeay, kita bertiga sarjana hukum. Sarjana hukum. layarku. Tapi lo gak ada Gua lebih keinginan ke dunia hukum? Ada, tapi sebenarnya itu kepake di kantor gue sekarang. Ilmunya kepake gue di kantor. Karena kan gue produser juga kan. Jadi dan gue memang udah into the company-nya. Kalau Oke. sekarang jadi kayak semua kontrak, semua kayak invoice gitu-gitu perjanjian itu ke gue. Gue yang ngaturin gitu sama klien sama brand gitu. Tapi bukannya seinget gue ya, jadi tuh dulu gue sama Firda itu pernah syuting bareng Iya. salah satu series di Video.com. video.com. Nah, seinget gue dulu tuh lo masih suka nulis. Oke. Sampai sekarang lo tuh masih suka nulis gak sih? Masih. Dan boleh tahu nggak cerita dari lo nulis ini itu idenya apakah dari kisah pribadi lo atau kayak setengah kisah pribadi lo, setengahnya lo entah dari mana tiba-tiba dapet ide atau apa? Dan kenapa lo bisa suka nulis? Itu hobi berarti? Karena buat gue semua seni itu berawal dari tulisan. Dan gue tuh anaknya seni banget. Gitu. Jadi apapun yang gue ciptain, mau itu program, mau itu karena stand up aja itu seni kan. Seni tulisan yang sebenarnya Aduh, dibacakan. sorry. Ini dulu runut. Gue kepo sama runutannya dulu. Lu jadi penulis dulu atau jadi stand up dulu? Oh kalau nulis tuh gue nggak pernah jadi profesional, tapi gue suka nulis itu iya, dari gue hobi kelas nulisnya. 6 SD. Dari 6 SD? Nah, Sembari ya, berarti sembari sama lo acting. iya. Jadi lo juga suka nulis gitu kan? Iya, gue tuh nulis tuh dulu tuh bahkan gue nulisnya skenario dulu, Skenario? Karena kan dulu gue udah syuting. Gue tuh emang liar aja, ide gue tuh liar aja. Jadi karena gue suka syuting, dulu tuh gue dikasih laptop lah waktu SD itu, ya gue iseng aja bikin. Gue nyontek tuh pakai skenario gue, tapi ceritanya cerita gue. Gitu dialognya gue bikin konsepnya sendiri gitu apa ya. gitu iya. Sampai beralihlah ke puisi, sekarang lebih ke sastra-sastra sajak-sajak gitu. Karena Puisi? udah gak punya waktu, iya. Bacain dong satu dong. Nah, ada. Boleh dong. Ada. Nih gue sambil makan. Untung ada semua datanya di sini. Terus saya terus. Tenang. Apa ya puisi gue yang oke Puisi. ya sebenarnya? Kalau mau baca tulisan lo di mana kira-kira? Gue ada di Instagram, ada di highlight gue. Terus kadang setiap postingan feeds gue itu sajak. Kalau ada atas nama gue itu punya gue berarti tulisan gue. Oh. Gitu. Tapi sekarang lebih ke arah industri banget lah tulisannya. Kalau dulu masih agak idealis tuh. Kalau waktu lo nulis skrip itu Mm. itu lo tayangin atau lo keep sendiri? Dulu enggak, dan gue punya novel dulu, tapi enggak gue publish karena itu novel buat kado doang. Kado buat cowok. Kayaknya gue Iya. tahu nih kado buat siapa. Mantan lah. Mantan, udah lewat lah, Udah nggak lewat apa-apa lah. gitu. Kecil. Kenapa itu ungkapan perasaannya? Lebih ke ini aja sih. Perjalanan kalian. Iya, kalau di novel itu gitu pada saat itu. Tapi kalau yang sekarang tuh tulisan-tulisan gue akhirnya karena gue juga udah punya rumah sendiri di Bloom, akhirnya gue pakai ke sana kayak gue bikin series, gue bikin apa gitu. Dan sekarang lagi mau cobain podcast gue jadiin buku. Podcast dijadikan buku. Jadi buku kocak aja ya. Nah sekarang podcast gue kan cinta-cintaan gitu kan. Jadi gue mau ngerangkumin semua cerita-cerita orang dan bintang tamu yang pernah datang atau pernah gue bahas menjadi salah satu buku utuh cerita utuh fiksi. Tapi gue ada barcode-nya untuk lo dengerin pendapat gue tentang satu topik tertentu gitu. Jadi gue pengen bikin kayak Fiersa Besari punya lah gitu. Oh, berarti selain dari kisah lo yang bisa lo tangkap jadi sebuah karya, Iya. dengan lo ketemu sama orang lain, ngobrol dan lain sebagainya, mendengarkan cerita, Iya. itu bisa menjadi karya lo juga. Betul, berarti betul, ya. betul. Wow, sangat inspiratif banget gak sih Firda Indira ini? Nggak gitu, anjir. Mantap. Ini ada nih. Mana. Jiwa senimannya emang Coba hidup kita nih. mau denger dong. Coba. Perlu diiringin kita Judulnya nggak usah. nggak usah ya? Kirain. Boleh. Boleh. Canda. Nantangin tapi gak jadi. Gimana ceritanya coba? Canda. Ini tuh 27 Oktober 2022. Kalau nggak tahu ya ini yang terakhir atau bukan, tapi ini gue yang sesimpel gue cari aja. Judulnya Paradigma Rindu. Bacain dong. Malam ini sang rembulan bersinar sangat terang. Angin pun berhembus jauh lebih kencang. Bintang-bintang bertebaran di penjuru langit. Sangat sempurna alam kali ini menemani. Aku bersandar pada kursi kayu, merebahkan segala penat dalam kepalaku, memejamkan mata menikmati pilu, berharap dapat melupakan kenangan indah kita kala itu. Tentang kamu, ya, dan segenap masa lalu yang selalu datang untuk bertamu, walau aku tahu
bahwa harap tak pernah punya titik temu. Tangan. Itu guys. Boleh Banyak dijelasin banget nggak? Kenapa? Tadi bagian yang tamunya dikit coba dibacain lagi dikit lagi. Yang mana? Walaupun hanya apa bertamu apa? Itu Tentang kenapa? kamu dan segenap masa lalu yang selalu datang untuk bertamu, walau aku tahu bahwa harap tak pernah punya titik temu. Terbaik emang. Kenapa nih? Ada kisah apa? Satu tuh bukan 2020. Tadi gue baru baca 2017 ternyata. Oh 2017. Karena biasanya gue selalu nulis gitu tanggalnya Iya, tuh. iya. Oh ini di Bali, Rabu 7 November 2017 Pinggir pukul pantai nggak? 07.51 PM. Pinggir pantai nggak? Kayaknya ya, gue nggak tahu, gue cuma nulis Balinya doang di sini. Oke. Kenapa? Ada sakit hati apa lo sebelumnya? Ada kisah Gak, apa? gue lupa ya, exactly-nya gue lupa kenapa si puisi itu bisa hadir gitu. Tapi yang ingin gue sampaikan dalam paradigma rindu itu adalah, lo pernah gak sih lo putus tapi lo gagal move on gitu? Pernah Sering dong. Iya terjadi kan? lah. Kayaknya sering deh. Kayak gue masih pengen sama dia, ya gue cuma berharap aja. Tapi ya kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa. Cuma Iya, gue pengen iya. lu masih ada di sebelah gue gitu. Makanya gue bilang di situ menjamkan mata, menikmati pilu kan. Iya. Sebenarnya poinnya gitu. Ya kadang kita suka kayak yang ngerenung aja, tiba-tiba kita galau gitu, ingat masa lalu terus kayak nggak pengen itu terjadi lagi atau ada harapan ingin terjadi lagi, tapi gue pengen aja nikmatin si sakitnya. Iya lagi. Tapi lo Buat nginget percaya itu. nggak? Menikmati rasa sakitnya itu salah satu cara buat lo cepet melepaskan. Betul. Ternyata. Gimana? Jadi kalau misalkan lo galau, Heeh. lo baru putus nih, terus lo kayak rasa lo masih tertinggal segala macam, lo nggak bisa denial akan hal itu. Lo harus menikmati rasa sakitnya sampai akhirnya lo bakal enak sendiri. Sebenarnya kalau gue pribadi, orang tuh beda-beda Beda-beda. dalam menangani si rasa sakit yang dia punya gitu ya. Kalau gue lebih ke memang cara yang Ica bilang betul. Kalau lu mau damai adalah lu nikmatin sakitnya, biar lu beneran damainya ikhlasnya seumur hidup gitu. Kayak ketika lu ketemu dia lagi lu nggak apa-apa, lu nggak akan ngindar, lu akan masih mau Cukup komunikasi. mujarab lah caranya Ica. Iya, tapi tidak semua orang bisa. Ada yang kayak gue maunya ya harus punya orang baru, gue maunya apa. Iya Itu sah-sah sih. aja. Oh, ada pelariannya dulu Iya. gitu. Tapi memang cara terbaik kan gue selalu bilang di podcast gue, jangan pernah memulai sesuatu kalau lo belum bisa berjabat tangan sama masa lalu. Cepet. Karena nggak akan kelar. Lo akan ada komparasinya, lo akan ada perbandingan Benar lagi. terusnya. Capek. Setuju banget lagi. Iya kan? Ada kalkul. Makanya gue pernah ada. Justru gak kasihan orang barunya juga gak sih? Kok nggak salah ada deh. Tunggu ya, gue kayaknya ada deh. Gue sempat bilang gini, pretensi ataupun plagiasi mana ya? Ada, bahkan ada audionya gue itu. Berarti lo sering ya kalau dapet ide apa lo langsung lagi. ketik, lo langsung. Iya, gue adanya audionya. Kalau nanti kapan-kapan boleh di play, ntar gue play di belakang layar aja. Tapi Gue bilang cinta tuh nggak ada pretensi, nggak ada plagiasi ataupun kalkulasi. Aku mencintaimu murni apa gitu bahasa gue. Kalau cinta tanpa alasan termasuk gak di benak lo? Sebenarnya nggak ada alasan, itu bullshit ya. Menurut lo bullshit. Cinta tuh pasti ada alasan, walaupun lillahi ta'ala. Karena itu yang akhirnya menjadi kayak gue mas calon suami gue yang sekarang. Gue gitu kalau ditanya, lo kenapa mau sama gue, kenapa lo cinta sama gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau gue bilang gak ada alasan, itu kan terdengar manusia tuh nggak akan puas dengan jawaban yang nggak ada. Iya sih, Dengan jawaban bener ngambang tuh nggak akan puas. Lo puas nggak kalau misalnya kita pacaran terus gue bilang ya aku nggak tahu aku cinta sama kamu kenapa? Pasti ada rasa kayak nggak mungkin deh. Iya. Tapi kita sebel juga gak sih kalau iya Jawabnya. aku sayang sama kamu karena misalkan kamu cantik atau kamu apa. Kadang gue kesel juga gak sih gitu. Lo kesel gak? Buat gue hal yang muna aja gitu, nggak mungkin. Karena gini, kalau bilang ya karena kamu cantik, yakin gue itu. Jadi ngerti gak sih lo kayak yang, ya lo mau apa lagi? Nggak mungkin dong lo suka pertama lo nggak ngeliat fisik dulu. Iya cowok sih, lagi ke betul, cewek nggak mungkin. betul. Kalau cewek kan beda, cewek tuh nggak nilai dari pandangan pertama. Cewek tuh nilai dari pas lagi proses. Pada saat proses. Iya betul. Betul. Iya lagi. Cowok tuh dari pertama. Iya, benar. Ketemu nih sama orang nih, cakep nih kayak nih, Visual gitu. banget ya. Sabi nih kayak nih, gitu. Itu cowok, dan memang nalurianya karena cowok itu memang punya apa ya menurut gue libido lebih besar dari segi visual, baik dari entah visualnya mau dilihat dari mana ya, mau dari fisik yang benar-benar physically gitu, atau mungkin dari jenjang karir atau apa gitu, bisa jadi itu karena dari aktor dia atau kayak Esa dia. Ada loh cowok tuh Iya, ada kayak iya, gitu. iya. Fetishnya, Kalau fetishnya. kalau Iya, cewek iya. tuh enggak. Oke. Tapi pernah gak lo kenalan sama cowok di sosial media? Oh pernah. Terus lo belum pernah
lihat secara langsung fisiknya, masuk ya gue ya. Masuk gue ya. belum pernah lihat fisiknya, kayak lu bener-bener baru kenal di sosial media, tahu-tahu lo pacaran atau tahu-tahu lo jalan bareng gitu, pernah nggak? Kalau jalan bareng ya, kalau pacaran kayak gue cuma kenal di sosmed nih gitu, tau-tau gue pacaran di sosmed juga. Jadi tunggu, coba ceritain gimana lu bisa sampai jalan bareng, itu titiknya gimana? Iya pokoknya ada, gue kenal udah chat-chatan sering iya gitu. Chat-chatan sering, video call gitu-gitu. Karena gue buat memastikan orang, biasanya gue perlu lihat fisik gitu kan. Betul. Nah, kayak ini orang real Gak nggak ya, gitu. gak ya. Iya, bukan gak muna, tapi Asli ini orang atau real enggak nggak nih, ya? Karena kan banyak orang tipuan. Tahu-tahu nipu, tahu-tahu Iya. minjem duit ya kan, nggak ada yang tahu. Nah, jadi gue kayak oke ini bener nih orangnya gitu, sesuai sama kayak apa yang ada di Instagramnya dia atau apa. Udah gue janjian aja ketemuan. Apa kalau mau ketemu aja. Gue welcome banget anaknya. Gimana rasanya kalau baru ketemu sama orang di sosial media, ketemu secara langsung terus kayak Gimana nih? dear? Gue lebih karena emang gue anaknya gampang akrab satu, dan gue anaknya welcome banget. Jadi gue biasa-biasa aja, gue nggak nganggap dan gue nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Lo nggak nervous? Hah, santai. Lo nggak kepikiran kayak anjing gue bakal culik nih gitu? Nah, gue tahu nggak ada kepikiran culik segala Nggak macam ada. gitu. Karena pasti gue udah punya safety firstnya gue dulu. Misalnya kayak gue mau ajakin ketemu, gue tahu ketemunya di mana, tempatnya, gue hafal tempatnya yang daerahnya, nentuin. atau kayak kepun dia yang nentuin. Biasanya gue akan riset di daerah situ. Gue tuh anaknya risetable banget, parah riset banget gue. Oke. Jadi gue akan tahu, oke kalau misalnya gue ada terjadi apa-apa, gue akan kemana, ini yang terdekat apa. Itu tuh gue punya. Makanya sebenarnya poin benar bahwa manusia lain adalah musuh paling berbahaya. Tapi lu jangan lupa bahwa lu punya personal link untuk diri lu sendiri. Iya. Iya. Jadi sebenarnya yang perlu dikuatin adalah lu, karena lu nggak bisa berekspektasi ke orang itu akan terus baik sama lu, orang itu akan jahatin lu. Lu punya kuasa kok sama diri lu untuk bisa menghindari hal-hal yang sekiranya akan negatif ngebawanya gitu. Kalau gue ya, jadi kalau gue udah kuat ya gue bodo amat. Itu tips buat kalian Gitu. yang mau kopi darat. Padat emang kalau penulis mah ya. Asli. Padat. Akhirnya tunggu, cowok yang lo ketemu ini, Ya. yang di sosial media ini, sebutlah saja siapa ya? Siapa? C. Sebutnya Salim gitu ya. Ah. Siapa Salim? Oh, bener namanya Salim. Bukan. Bukan. Sebut aja Salim namanya. Ini pas lo ketemu, apakah dia sesuai ekspektasi lo? Dan lo apakah oke, gue mau nih ngelanjutin deh, coba jalan lagi atau segala macem. Nah itu yang salahnya, gue tuh nggak pernah berekspektasi, Cak. Apapun hubungan gue tuh nggak pernah berekspektasi. Jadi Tapi di patokannya pertengahan dari jalan IG. baru. Berarti kayak Ya, sama atau enggak aja. Iya kayak ketemu aja kayak udah, ya lu nggak jadi pacar gue nggak apa-apa, Bisa jadi kita teman, temenan kan, gitu. nah. Karena gue se-welcome itu. Gue tuh akan mulai berekspektasi di pertengahan. Oh, pas udah berjalan ya. Iya, makanya intinya. kenapa gue bilang gue tuh punya temen di mana-mana banyak, tapi untuk jadi ring satu gue tuh susah. Jadi gue welcome sama orang, gue bisa enjoy sama orang, tapi bukan berarti lu orang pertama terdekat gue tuh lu jauh dari itu. Nanti prosesnya panjang. Gue tuh gitu, jadi bandar ring gue tuh udah banyak. Tapi lu boleh nih masuk ke gerbang pertamanya. Cuma untuk masuk ke sini nih, ke rumah yang ini, lu perlu lewatin banyak. Saha bos. Iya. Berarti intinya walaupun kesan pertama lo di saat lo ketemu nih sama Baik-baik orang yang ketemu di sosial media ini, mau nantinya kayak gimana kek, mau nih orang bakal lanjut atau enggak sama gue, atau ya kalau lo bilang lo kan nggak punya ekspektasi apa-apa soal orang yang lo ketemu ini, berarti ya kalau misalnya kasarnya dan simpelnya kalau emang ya udahlah nggak apa-apa, Iya. berarti lo legowo aja ya. Iya, karena Temu kita aja tuh nggak dulu, bisa temu aja bisa dulu, ngasih harapan ke satu orang gitu loh. Menurut gue itu malah jadi bumerang buat gue kalau gue berharap. Kalau misalnya gue bilang oke gue ketemu nih sama nih orang, terus habis gue ketemu sama nih orang, gue berharap lu jadi pacar gue. Kayak nggak sesimpel itu deh men gitu loh, Coba kayak kita belok dikit ke arah kiri dikit gitu, ada nggak sih Iya. yang ngajak ketemunya tuh yang kayak Yang Apa? agak lo ada nggak gini lo ada nggak kayak oke, ada orang yang ngajak ketemu, Iya. terus lo kayak lo tuh netting aja gitu, oh nih kayaknya nih orang cuma cuman Ya. apa gitu. iya, Lo tahu-taunya juga kenalan online apa. kan? Ya. Tuh Gue sih lebih ke kalau gue gini, lu boleh pencet startnya, tapi gue yang end the game-nya. Gue, tipe kalau gue. nice banget. Silakan lu mau tinggal kayak apa, kayak ngeliatin, karena kan gue juga ada di dunia itu kan, dunia malam segala macam. Ada, Nah, tapi itu dah. berarti ada ya yang kayak ada gitu. aja. Jadi pasti kayak ada. misalnya pertama ketemu di kafe atau di mall gitu kan. Pasti kita lanjut party sini yuk. Tuang dalam hati gue kayak lo nggak tahu aja. Bener sama saudara Batavia bos. Ampun suhu. keluarin gue liatin dulu. Terus gue tuh udah tahu biasanya kayak gue udah naik nih, gue tuh tahu limit gue kalau minum ya, gue tahu limit gue. Jadi biasanya kalau gue udah tahu ada nih orang tujuan yang negatif, karena pernah bener itu kalau dibilang tanya ada
udah tahu nih tujuan kayak kan kita nggak goblok-goblok amat ya gitu kan. Iya. Gue tuh udah mulai pesan biasa tuh gue pakai taksi kan. Gue telepon taksi jam sekian aja jemput bla bla. Jadi kalau pulang ya udah aku anterin dulu aja. Enggak, udah pesen. Gue udah ada. Gitu. Ih, Cakep. Nang aja lo mau di tempat lo mau di tempat siapa nggak aman gue gitu. pesan buat cowok-cowok yang kayak gitu. Nah maksud gue Perempuan tidak sebodoh itu, lebih sobat. kayak gini apa ya? Gue sistem tabur tuai aja sih sebenarnya. Apa yang lo tabur itu yang lo tuai. Dan mungkin sekarang ketika lo lagi ngerasain happy-happynya jadi bad boys, lo akan kayak gue bisa sana sini bla bla. Ntar lo ketemu fase-fase udah di umur-umur gue atau di target-target kayak gue lah, nggak usah umur lah ya, karena umur beda-beda kan. Di target-target lo udah ngerasa gue pengen balik ke jalan yang bener lagi, atau kayak gue pengen punya ini yang bener, lo akan susah. Kalau enggak, keturunan lu itu doang nih, gue nggak mau itu Iya terjadi. sih, takutnya kayak gitu kan, takutnya jadi karma lah. Kalau emang lo bisa mau dibilang. nikmati dunia, karena kita bilang dunia itu cuma sementara, ya silakan nikmati kesementaraan ini, tapi jangan sampai merugikan orang lain, karena orang lain juga punya dunia sendiri. Penulis emang beda. Ngomong-ngomong soal cowok, Iya, itu kan cowok-cowok yang arah-arahnya ke sana gitu. Ya. Tapi yang ketika lu ketemu sama dia lu tiba-tiba itu juga ada nggak? Apa gimana? Jadi nggak enak nih mau nanyanya nih. Gue ketemu sama dia, tapi gue juga pengen gitu. iya ternyata kayak sesuai. Lo punya tipe nggak? Dulu ya, Dulu iya. dulu ya. Di saat momen itu lo kayak ternyata sesuai nih sama tipe gue. Cocok apa nih gue, gitu, gue cocok pengen nih. gue maintenance nanti after. Tapi gue maintain tuh kayak kamu gimana? Gitu. Tanya terus ngejar ya? gue ngejar. Ngejar ya, nggak mau diem aja Nggak ya. bisa Kan gue. ada yang kayak diem aja, pengennya dikejar, tapi Iya. pas dianya ghosting, kelabakan. Karena gitu basically ya kan. gue tuh nggak bisa PDKT lama, nggak bisa gue. Kalau gue udah nggak ngerasa betah. nggak bisa, gue kayak kalau emang gue ngerasa udah lu cocok, lu jalanin aja, karena menurut gue PDKT lama tuh tai. Lo apa sih bilang PDKT itu buat apa? Kenalan diri kan, kenalan satu sama lain, biar cocoknya gimana pendekatan segala macam. Emang lu pikir pacaran bukan pendekatan? Dekatan juga. Ya kenapa nggak lu belajar sekalian menyelam anjing? Betul sih. Lu PDKT lo bilang kayak kan kita tahu-tahu misalnya ini pergi atau apa gitu. Terus lu udah ngerugiin banyak waktu dan segala macam. Lagian Kayak, pacaran juga kan belum ya. Tapi pernah nggak? Iya. Lu dideketin kayak lama banget, terus akhirnya kayak anjir nggak jelas nih orang, lu cabut. Gue ya ada kayak gitu. Kayak Lo nya misalnya- yang cabut akhirnya. Iya, gue akan tetap maintenance lo baik, tapi rasa gue udah habis ya. Jadi kalau misalnya suatu saat datang, ya kalau gue ada waktu gue akan nanggepin, kalau gue nggak ada waktu nggak gitu. Terus To be fair enough aja. tipe cowok lo pada saat itu apa aja kalau boleh tahu? Yang Gue dulu tuh- sama yang sekarang deh. Gue tuh yang penting ya, kalau sampai yang sekarang sih poinnya adalah gue ngelihat cowok itu yang penting kayaknya dia punya pendirian yang kuat untuk dirinya dia. Wajib. Itu wajib. Karena kan biar gimana pun gue pengennya merit ya gitu. Jadi Iya, kalau lu aja nggak punya pendirian buat diri lu, gimana lu ngebawa gue? Nah, Nggak punya plan lah ya. Iya, karena gue berkali-kali dari dulu ini gue bilang gue tuh nggak pernah nyari suami, gue nyari imam lagi. Gue mau tiljanah soalnya, bener-bener kayak ya bukan tiljanah cuma sampai di tanah habis itu kelar, enggak, nanti di akhirat gue pengennya tetap sama lu. Jadi gue kriteria untuk gue dapetin seorang imam itu panjang. Gue ngeliatnya dari gimana dia bisa bertanggung jawab atas dirinya dia, atas keluarganya, atas gue. Terus kayak gue tuh pernah nanya, bahkan sama suami gue yang sekarang gue nanya, kamu akan memilih siapa dari ibu, anak, istri, dan Itu kayak pertanyaan gimana? penting tuh. Iya, dan kayak gimana pendapat lo? Gue akan respect semuanya, bukan berarti enggak. Dan dari jawaban dia itu gue telah dari perlakuannya dia. Jadi kayak panjang rentetan dia. Kalau tanya spesifiknya apa, kriteria gue ngeliat cowok adalah yang punya pegangan kokoh tentang tanggung jawabnya dia aja sih. Dia tahu bahwa tanggung jawab ada dua suku kata, ada menanggung dan menjawab. udah menjawab. Udah, lo bisa menanggung bebannya enggak, dan lo bisa menjawab keresahannya enggak. Ketika bisa, let's go. Gue gitu. Simple kan? Sorry, itu kan lu tadi pengen sampai tiljana, tapi berarti selalu merit tuh lu bakal berpindah ke arah nganan gitu nggak sih, atau tetap dengan profesi-profesi sekarang gitu? Gue kayak kalau itu panggilan hati aja sih, tergantung. Kalau itu panggilan hati ya, Kalau tetap emang ya. ternyata, tapi gue akan pastinya berubah sedikit demi sedikit. Gue akan kayak seenggaknya, karena kan kebetulan calon gue juga aparatur juga kan. Jadi ada beberapa batasan-batasan yang memang sudah tidak bisa lagi gue seliar dulu, ibaratnya gitu. Iya. Cuma memang dari diri gue pengen kayak gitu. Ya gitu ya. Gue pengen dituntun, bukan dituntut ya. Makanya gue selalu Dituntun. bilang, lu nggak akan bisa dapetin seseorang sesuai dengan apa yang lo mau, apalagi dengan cara menuntut. Kalau lo mau dapetin seseorang itu seperti apa yang lo mau, maka tuntunlah.
bentuklah dia. Penulis emang beda. Banyak banget nih quotes dari tadi, sumpah. Banyak banget ini quotes dari tadi. Buat gue kalau lo ketemu atau lo lagi di posisi satu hubungan yang gak baik gitu ya, atau lo ngerasa ini kayaknya nggak benar-benar bisa ngamanin lo, ya jangan nyari nyaman dulu deh, lo cari aman dulu, cari secure dulu, baru comfort zone gitu. Kalau gue karena nyari nyaman tuh mudah. Sumpah coy, nyari nyaman tuh mudah. Lu ketemu tiap hari, lu ketergantungan sama dia, lu nyaman pasti. Tapi aman tuh enggak, lu cari amannya dulu. Nah, kalau emang lu gak ketemu si amannya itu, gak apa-apa lu pergi demi nyelamatin diri lu, mental lu, dan seluruh masa depan lu. Daripada lu harus nantinya gambling, bertaruh judi, kayak menang lu bisa bawa pulang, kalah cuma bisa pasrah, ngapain gitu. Ini hidup bukan di tangan Zeus kan soalnya. Bener ya? Susah sih emang kalau misalkan kita mau membuat kehidupan kita tetap di jalan yang lurus gitu kan. Pun kalau mau belok kanan kayak yang lo bilang ke arah yang lebih baik lagi. Itu tergantung penyesuaian toleransi aja sih antara lo sama hubungan lo, karena kan hubungan tuh yang jalan dua orang, jadi ada dua kepala nih, bukan cuma ini doang. Makanya gue selalu bilang juga sama pasangan gue, kalau lu udah nerima gue, lu nggak bisa guenya doang, harus satu paket benar. sama teman-teman gue, pekerjaan gue, keluarga gue, bahkan musuh gue, lu harus terima seluruh aspek kehidupan lo lah. Tapi bukan berarti terimanya 100%, enggak. Lu boleh komentar. Kita cari titik tengahnya di mana. Makanya setiap gue ada masalah sama pacar gue tuh selalu bilang gini, masalahnya apa? Oke, masalahnya A. Kenapa A itu bisa terjadi? Kita tarik sebabnya. Oke, sebabnya ini nih. Udah ya, sebabnya udah ketemu ya. Ini masalah jangan dibahas lagi karena kita udah nemuin sebab. Udah. Kita bahas solusi ya. Solusinya. Gitu. Jadi kalau dia kayak lanjutin solusinya gitu. Iya, karena kalau dia terus kayak, "Iya, tapi kan kamu begini." Iya, itu masalah. Itu masalah udah enggak bisa diapa-apain nih masalahnya. Nah, sebabnya udah ketemu kenapa masalah ini terjadi. Iya, sekarang kita bahas nih, maunya gimana gitu. Tapi kalau misalkan terus gitu kita terus gitu gimana? Itu muter-muter terus tuh. Kadang dia kayak gitu. Kayak gitu. Jujur, karena kebetulan pasangan gue tuh lebih muda dari gue. Dan dari secara psikologi, Brondong ya. Brondong. Secara psikologi nih ya, perempuan itu lebih tua 5 tahun daripada umurnya. Secara psikologi, psychology things. Dibandingkan laki-laki ya kan. Jadi gue emang bener-bener ngomong dia aja. Jadi gue kalau misalnya dia lagi kayak gitu, gue kayak gini. Ya udah gini mas, kan gue panggilnya mas kan. Mas gini, kamu mau fokus di sini. Yaudah kita bahas masalahnya sampai tuntas. Kamu udah muter-muter di situ, ayo aku dengerin. Nanti kalau sudah selesai, kita gantian. Iya lagi benar. Karena nggak bisa, lo mau matekin dia kayak, lo tuh nggak ngerti, akhirnya ribut besar. Jadi biar timbul benang baru nantinya, jangan. Ya aku kayak, oke, gue dulu nih, lo nggak mau turun ego lo ya, oke, gue turunin ego gue ya, kita cari titik tengahnya. Karena hubungan harus gini, sejajar. Kalaupun beda tipis aja. Kalau lo lagi jauh, gue nggak bisa nih. Oke, gue yang turun ya, ayo gimana, kamu maunya apa? Nah, gue bahas gini. Iya, aku tuh gini. Oke, ya kamu begitu. Ini masalahnya nih. Berarti kamu gak suka di apa? Tadi sebabnya udah ketemu. Sebab apa lagi yang sebenarnya masih ngeganjal gitu. Yang bikin lu masih gerutu. Iya, jadi akhirnya gue dengerin dulu semuanya. Mau dia berjam-jam kayak gue iyain dulu. Atau kayak biasanya cara ainya gue adalah gue maklumin semuanya, gue iyain, gue iya udah, iya aku begini, gue mau. Berarti lo yang ngalah di awal ya jatuhnya ya. Udah kelar kayak gitu, baru gue masuk pelan-pelan. Tapi kadang dia kayak gitu. Ketika gue lagi marah, gue cuma bilang, aku nggak mau buat bla 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 bla. Dia cuma dengerin. Pelan-pelan akhirnya udah mulai belajar, karena memang akhirnya dia terbiasa juga lah sama ritme lo yang kayak gimana, kayak gini dulu dan segala macam ya. Ya makanya bentuk itulah, karena hubungan kan kita nggak bisa ngomong cuma sebatas ini doang ya, kayak sekedar yaudah kita pacaran punya apa namanya, punya target untuk menikah dan bla bla bla, udah nggak sesimpel itu aja. Hubungan tuh tentang belajar, tentang proses. Belajar proses, benar. Saling memahami, saling menerima. Iya betul. Iya. Guru terbaik dalam dunia adalah diri lu sebenarnya sih. Iya. Betul. Guru terbaik dunia tuh bukan pengalaman ya. Kadang ada orang yang punya pengalaman tapi nggak bisa memaknai pengalamannya. Makanya gue pernah bilang kegagalan adalah keberhasilan yang sejati ketika lo bisa memaknai. Kegagalan adalah keberhasilan yang sejati ketika lo bisa memaknai. Karena ada orang yang nggak pernah gagal tapi dia nggak bisa maknain kan, ya kan jatuh aja terus. Banyak banget quotes itu kayak mantep banget, ada inspirasi. Lo percaya kan akan adanya kenapa sih Sal buru-buru banget? Gue tuh mau nanya kayak dia tuh dari maksudnya kalimat-kalimat itu mantep kayak mateng gitu loh. Maksudnya ada apakah sering rajin baca buku atau gue suka baca. Gue penulis juga, kan, sering baca buku juga kan. Tuh, kayak lupa kan gue. Blank gue jadinya. Oke. Sekarang gini, ada nggak
misalkan kan dalam hubungan itu pasti harus ada toleransi, kayak Betul, lo betul. yang tadi oke gue harus ngalah dulu baru gue bisa menyampaikan apa yang lo mau karena pasangan lo udah down emosinya dan lain sebagainya. Ada nggak posisi yang lo rasa aduh ini toxic banget, red flag banget, gue nggak bisa toleransi lagi gitu? Cakep. Sebenarnya bridging lo bagus ya. Cakep. Cakep. Mbak itu. Apa ya? Red flag buat gue ya. Red flag itu buat gue kalau cowok tuh udah kasar tuh masih red flag sebenarnya. Betul abusive ya, mau lisan Verbal atau atau ya. ya physically. Tapi gue mengakui bukan berarti mereka nggak dikasih kesempatan. Karena gue mengakui gue pernah di hubungan yang kayak gue gitu. kaget loh. Kaget kan? Gak kasih kesempatan. Gak kasih. Lo masih ngasih kesempatan berarti. Bukan berarti gue terima sampai lo mau nunggu sampai lo mati lo. Oke, dulu gue akan bilang kayak gitu. Gue dulu akan bilang ke teman-teman kalau lo kalau dikasarin udahlah bla bla bla, cabut aja dan segala macam, itu nggak bagus. Cuma kadang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kayak nggak tahu, gue makin dewasa toleransi gue ternyata makin gede lagi anjing. Oh iya. Gue jadi kayak ngerasa kayak gini ya. Misalnya nih pacar gue, misalnya gitu pacar gue yang pernah berlaku kasar. Gue tuh ngebedah dulu dia. Misalnya gitu, baik itu verbal atau gimana ya, gue ngebedah dulu. Ada sebab akibat Sebenarnya dia kenapa sih? Kadang kan kita mau ngerubah orang, mau ngerubah dia yang cuma udah nggak kasarnya aja, tapi tanpa kita tahu sebabnya apa. Kenapa dia bisa kayak gini ya, sebab akibat Kira-kira itu kan. kita bisa toleransi nggak? Maksudnya kita sanggup nggak untuk ngebayar si sebabnya dia? Kalau nggak sanggup maka cabut. Tapi kalau lu bisa ngerti, lu bisa tahu celahnya dan untuk nyatuin itu kayak gimana, ya lu boleh bertahan untuk memberikan kesempatan. Tapi dengan limit yang lu juga harus tahu sampai di mana batas toleransinya gitu kan. Nah, kayak misalnya dia lah contoh kasar sama gue gitu atau apa, gue tuh lihat oh iya ya ternyata dia memang backgroundnya broken home misalnya gitu, dan dia besar tidak dengan keluarga yang kayak gini, tapi sejauh ini sebenarnya gue bisa lihat nih ini orang tuh orang baik, ini orang tuh nggak mau untuk kayak gitu, tapi memang dulu dia belum pernah ada yang ngajarin dan yang ngebimbing dia untuk bisa jadi benar. Kira-kira gue bisa nggak ya? Nah itu gue diskusi lagi sama diri gue. Jadi gue tahu dulu akarnya dia, baru gue ngobrol lagi duduk bareng sama diri gue. Lo gimana Fir toleransinya? Lo gimana, lo sanggup gak untuk jadi istri sekaligus ibu, sekaligus kakak, sekaligus adik buat dia? Di mana nih? Terus gue bedah, biasanya gue suka bikin tulisan. Oke, ditulis lagi, mantap. Parah itu gue sampai punya pro cons. Gue kalau buat sama pacar, misalnya gue deket sama lo, gue punya pro cons. Gedean pronya atau consnya, gedean gue maunya atau gue butuhnya. Kalau misalnya ternyata gue malu, lu orang yang gue mau doang nih, tapi yang gue butuhin itu lu masih minim. Nah gue akan numbuhin yang gue butuhin ke lu. Gue gak akan cari yang lain, tapi gue akan tanamin itu ke orang. Nah begitu pun si mau. Nah itu gue punya kayak gitu-gitu. Nah ini kayak gue sama pasangan gue itu gue tulis. Ya, triknya ya. Oh gue udah jadi istri tuh sebenarnya poinnya apa aja sih? Makmum tuh poinnya apa aja sih? Ibu tuh poinnya apa aja sih? Gue sejauh mana nih bisa? Oh yang ini gue bisa, yang ini gue bisa. Nah gue kalkulasiin baru gue bilang, oh ternyata presentasinya gede nih, bisa untuk bantuin dia, nemenin dia lagi dibandingkan gue ninggalin. Gue akan bertahan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, karena gini, bukan berarti juga kalau lu menasihatin orang dengan lu udah dikasarin dan segala macam lu cabut aja, bukan berarti juga itu hal yang benar. Karena kita nggak tahu, bisa jadi ketika dia beneran ninggalin si orang itu, terus ternyata dia malah makin hancur, dia bisa, si orang ini nggak akan bisa belajar. Karena dia akan nyalain orang yang rekomendasiin untuk pisah kan. Iya. Maka nggak bisa berhasil. Makanya gue bilang kegagalan yang sejati itu adalah keberhasilan sesungguhnya kalau lu bisa maknain. Gimana cara lu maknain itu ada di diri lu. Makanya kayak gue tadi. Gue caranya gitu, gue nanya lo ke mau diri ya gue. jadi pembimbing si pasangan lo ini dengan ya? cara Tapi ya kalau itu ternyata toleransi hasilnya itu. Nah itu dia. Apa? Kalau ternyata hasilnya Itu kan lu ada tidak presentasinya sesuai. sendiri kan makanya. Kayak tadi gue bilang, misalnya lebih gede presentasinya itu ketika gue bisa berhasil bertahan dibandingkan gue tidak bertahan. Maka sebenarnya ada aja peluang untuk gue gagal kan. Iya. Tapi sih. persentasenya akan segini. Tapi lo akan legowo aja jika Misalnya gagal kayak gak bisa nih, gak bisa gue ubah nih sama sekali gitu. Atau makin parah, let's say makin parah lah. Orang-orang kan akan kayak gitu kan. Ini akan jadi pro kontra banget, gue tau lah. Tahu gue. Boleh loh kalau kalian mau Gua tahu ikutan komen kalian discuss akan kayak soal gimana. hal ini bisa komen banget. Gue bisa bahas detailnya mana. Kayak misalnya anggap dia jadi makin parah gitu. Apakah gue akan nantinya sakit hati atau kayak gimana? Enggak, karena gue tahu gue udah ngelakuin dulu yang terbaiknya. Untuk walaupun ketemu yang terburuknya. Karena buat gue nggak tahu ya, gue ngerasa hidup emang beneran di dunia itu cuma sesaat. Jadi gue maksimalin untuk, gue masih suka maksiat dan segala macam. Gue tahu gue banyak kekurangan dan dosanya. Maka sebisa mungkin kalau emang gue tahu gue orang baik, ya gue terus berbuat baik sekalipun nama gue sedang tidak baik-baik saja di dalam cerita orang lain. Gue nggak peduli, itu bukan tugas gue. Misalnya kayak nanti lo diginiin, lo gimana? Gue harus balas apa? Gue harus balas selingkuh, gue harus balas gebukin. Akan seberapa parah? Misalnya dia gamparin gue gitu,
gue gampar balik, yang merah cuma pipinya. Tapi kalau gue diam dan gue bilang kayak ya udah gue pergi, mungkin Tuhan balikin lu kayak cabut nyawa. Ya udah, percaya sama yang di atas aja, ada itu poinnya. Tapi gue juga percaya sih soal kayak udah nggak apa-apa lo menabur kebaikan aja walaupun nanti hasilnya pun gak sesuai apa yang lo inginkan, itu gue percaya sih. Cuman untuk di titik mungkin selegowo itu, mungkin kan di tiap orang juga beda-beda ya. Ada yang bisa toleransi soal abusive lah, soal ini soal itu. Mungkin di lo bisa, tapi di orang lain belum tentu bisa. Cuma kan sebenarnya permasalahan dalam suatu hubungan itu kan beda-beda tipis ya. Kadang kita berharap untuk hubungan ini tuh bisa sesuai sama apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan. Kita memberikan yang terbaik aja dalam hubungan ini, walaupun endingnya misalkan menyakitkan atau nggak sesuai sama harapan, ya itu ya udah gitu bisa dinilai dari proses perjalanannya aja gitu loh, Cak. Gitu kayak selama ini lo gimana ngeliatin dan segala macam. Karena gue ngerasa kalau gue harus menyerah terus mau sampai kapan gitu. Iya sih. Gue menanamkan itu, kayak gue udah ngelewatin semuanya, mau dapatin 100% sempurna juga udah susah. Kenapa nggak gue cobain aja? Benerin aja bolamnya. Karena ya ini buat yang nemuin lampu sampai sekarang bisa kita pakai, mereka perlu ngagagalin berapa kali kan? Jutaan kali, bener nggak? Yang penemu lampu jutaan kali, ya why not gitu? Banyak. Iya, lu baru manusia kan gitu. Ya udah, gue menurut gue gitu aja sih. Jadi kalau emang gue pengen berhasil, ya maka jangan pantang menyerah gitu. Setuju. Jadi kuat aja. Terus misal kayak kalau orang bilang kan, kalau cerita Nabi di Islam kan, lu digambar pipi nice kanan. banget. Cinta Nabi nih. Nah, ada kan yang cerita gini kan, kalau lu digambar pipi kanan itu Nabi itu balik dengan ngasih pipi kiri gitu kan. Terus orang pada nanya kan, zaman sekarang kan orang pada bahasa gini, ya terus gimana kalau kita udah digebukin, diapain segala macam gitu, apa kita terus susah ngasih badan? Enggak, lu nggak perlu ngasih badan, lu perlu mundurin langkah. Kuasanya lu sebenarnya. Lu mau bertahan sampai lu udah ditonjok, lu diem, itu kuasa lu. Tapi lu bisa memilih untuk mundur. Bukan lu balikin balik, bukan lu gebukin balik, enggak, tuh tolong ya, enggak. Ya. Iya, lu bisa menghindar. Ya, kayak berarti gini, kalau emang lu nggak mau disakitin, terus lu ngerasa sakit hati kan lu disakitin, bukan berarti lu menyakiti orang lain. Iya. Lu bisa memilih langkah untuk menghindari si hal yang menyakitkan itu. Iya, betul. Lu cuma bisa mengambil langkah untuk diri lu. Kalau misalnya nanti gue galau terus gue nggak bisa tanpa dia. Satu, buat gue ya, untuk bikin pasangan lo atau orang lain yang lo sakit hatiin banget dan ninggalin lo, untuk bikin dia kecewa lagi dan menyesal telah meninggalkan lo, itu cuma satu, naikin value lo sendiri. Fokus on yourself, naikin value lo dulu. Udah, fokus aja ke diri lo, terus berbuat baik segala macam. Karena Tuhan tuh nggak pernah tidur. Yang balas orang lain itu bukan kita sejatinya, itu Tuhan. Mau lu tampar gue, tiba-tiba gue nampar balik lo gitu, yang balas mungkin bukan gue, mungkin dia. Gue nggak niat gitu misalnya, kecuali gue niat ya, lu nggak akan seberapa, besok lu lupa gitu. Begitupun kebaikan juga sih. Kadang misalkan kita menabur kebaikan, belum tentu orang yang kita baikin itu yang ngebales. Bisa jadi dari luar sana, entah dari mana, atau bahkan gak usah menabur kebaikan ke sesama manusia. Kadang kita sama hewan, kita ngasih makan kucing di pinggir jalan atau apa, ternyata kita bisa dapat rezeki atau kebaikan apa secara tiba-tiba, kita nggak ada yang tahu juga kan sebenarnya. Nantilah kebaikan lu kalau mau ngebalas nanti di akhirat, udah gitu. Kalau udah di surga mau ngomong apa, atau udah di neraka mau ngomong apa. Iya. Lempar-lemparan api. Kalau udah nggak bingung gitu, kalau udah di surga soalnya. Iya benar. Kata Hadi Taher. Jauh sih perjalanan. Nice banget Firda Indira. Terima kasih. Terlalu daging ya. Tapi kayaknya komennya akan parah. Akan ini gue tahu di sini gue akan dapat quotes sih. Banyak banget dapat quotes, dapat masuk banget ini, bener-bener daging semua yang dibahas. Gue sampai diem loh. Gue kan mungkin karena mau nikah ya, jadi gue belajarin banyak hal gitu. Tapi kalau kalian ngerasa kurang, mau gue bahas lebih deep lagi, silakan datang ke Halo Hati ya guys. Nice. Ditonton. Halo Hati. Ditonton juga. Jangan lupa ditonton juga Halo Hati. Firda Indira. Terima kasih banyak loh udah mau menceritakan segala macam pengalamannya, terus dari karir juga. Kita udah banyak banget dapet insight dari Firda Indira. Tapi kalau boleh tahu, gue jadi penasaran nih. Lo ada nggak? Ini balik lagi jadinya kan. Lo punya ini nggak, tokoh yang jadi idola lo banget, yang ini orang banyak banget ngasih inspirasi nih. Kayak misalkan orang-orang di luar sana mungkin ngeliat lo itu sebagai idola mereka untuk bisa memberikan inspirasi ke mereka. Tapi lo sendiri punya nggak? Dengan apa ya? Lo menjalankan hidup ini dengan kayak gini, lo banyak belajar juga dengan
selain dari kehidupan juga mungkin lo ngelihat dari tokoh yang menjadi inspirasi lo ini juga, entah siapapun itu. Selain nyokap gue pastinya, dan gue bisa baru menyadari itu ketika dia nggak ada, jadi cukup terlambat menurut gue. Tapi salah satunya adalah beliau, almarhumah nyokap gue sendiri. Terus kalau tulisan tuh gue lebih ke Wiranegara. Terus gue juga ke Sapardi Djoko Damono, ke Adi Mas Immanuel. Terus banyak sih kalau penulis mah yang bagus-bagus gitu, Mas Sujiwo Tejo, Mbah Tejo gitu-gitu. Kalau tulisan gue lebih ke sana point of view. Tapi kalau buat hidup, kayaknya tolak ukur gue memang cuma umur deh. Sosok yang bikin gue sekarang bisa punya pola pikir kayak gini, gue nggak punya satu tokoh, gue nggak punya. Gue lebih ke emang ya lillah aja gitu. Kayaknya emang umur aja gitu. Emang waktu aja yang ngebawa gue sampai gue bisa pelajarin ini semua. Karena gue nggak punya kalau satu sosok tak gitu ya. Siapa nih yang jadi idola gue? Kunciannya nggak ada. Tahu lagi gitu, gue nggak tahu. Gue cuma bisa bilang diri gue mungkin gitu. Ya karena terima kasih diri, terima kasih aku, terima kasih Firda sudah mau memaknai hidup ini dengan sangat baik, sudah mau mengerti dan menerima segala hal yang semesta kasih kepada diri lu gitu. Maka laksanakan dan nikmatin terus sampai nanti waktunya udah nggak ada, pas udah mati deh. Perjalanan gue akan berakhir ketika nafas gue juga diberhentikan. Berarti intinya lo menikmati aja perjalanan hidup lo mau kayak gimana ya. Lempeng aja dikasih. Gue cuma minta doanya satu deh. Kalau ini ya, kalau begitu ya, gue nggak tahu juga nih kenapa bisa jadi kayak gini ya. Dulu gue nggak kayak gini kan, Ja. Oh parah, gue dulu caur. Oh parah. Gue dulu caur banget. Gue kasih tau doang teman-teman, kalau misalnya kalian mau segitu damainya dengan dunia, maka mau dan berjabat tangan dengan diri lo sendiri agar semesta bisa merangkul alamnya untuk bisa mewujudkan apa yang lo pengenin. Dan doanya cuma satu aja. Gue sekarang cuma doa sama Tuhan di setiap sholat gue, ya Allah, aku gak lagi minta dikuatkan. Ya Allah, aku gak lagi minta untuk diberikan kesabaran. Tapi aku cuma minta satu aja. Tolong jadikanlah saya manusia yang cukup. Cukup, dikasih apa aja cukup. Dan tolong biarkan saya untuk bisa memanusiakan manusia, sekalipun manusianya itu sendiri, yaitu saya. Biarkan saya bisa memanusiakan diri saya dan manusia lain. Nangis. Enggak lah. Coba gitu. Jadi manusia yang cukup aja udah. Lu dikasih Soalnya kalau cukup, jadi manusia yang cukup, pasti lo akan bersyukur akan segala apapun yang ada di hidup berat lo. Bersyukur adalah ilmu yang paling berat. Ikhlas dan bersyukur itu berat banget sih emang. Selalu menjadi apa ya? Kita tuh pasti akan terus belajar bersyukur dan ikhlas terus, karena kan gak gampang. Sampai akhir hayat pun kita akan terus belajar. Karena lu ketemu dengan manusia lain terus, hablum minanas tetap jalan kan. Hubungannya cuma dua, hablum minallah, hablum minanas, sudah kelar. Setuju. Insyaallah ini. Ini insyaallah ini. Gila, keren banget. Gue mau nangis. Gue mau nangis jadinya. Sampai ini ya, sampai kita nggak fokus makan burger loh. Kita nggak fokus makan burger, saking serunya, ceritanya, insight-nya. Dapat insight banyak banget dari Firda. Gokil banget. Terima kasih banyak Firda Indira udah datang. Lancar terus karirnya. Amin. Podcastnya juga. Amin. Terus segala macam proyeknya. Semoga ada project baru yang tahun ini gue akan bikin special show, tapi bulannya belum tahu. Nanti akan dikabarin di Instagram gue dan di Instagram Hiburin. Dan Hiburin juga akan bikin special show manajemen lagi di Bali di bulan November kemungkinan, tapi gue belum tahu exactly-nya. Nanti akan diinfoin gitu. Di Instagram lo. Iya, sama Halo Hati season 5 jalan habis lebaran, dan kita akan tour di 3 kota. Ih, nice banget. Kotanya apa aja silakan nanti bisa dilihat di Instagram @halohahati atau @Instagram BLOOM Media, Blue Media. Udah, benar. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan kalian nih UMKM yang mau banget buat tapping di sini, aman banget, kalian bisa hubungin langsung apa Sal? Ke email. Hubunginnya bisa langsung ke Instagram kita, yaitu K-Creation, atau di YouTube kita langsung. Ya, atau email yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga follow Instagram K-Creation dan TikToknya K-Creation5. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Ica Nabila, Ical, Faisal Jabar, DJABBAR, dan Firda Indira. Udah, Firda Indira aja. Tapi setiap A-nya double deh gitu. Disinilah. Firda Indira. Aku H-nya yang double. Terima kasih untuk. Thank you so much for watching. Bye-bye.